Mau kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan ucapkan dulu Matius 7 ayat 21 yang ada di banner ya. 2, 3 Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Kita berdiri sekali lagi, saudara, angkat Alkitab kita. Yuk ya, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bahwa kita manusia berhutang. Ya. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Marlin bisa bantu saya baca Alkitab enggak? Pakai mic. Duduk di situ aja. Oke. Dapat, saudara? Ayo kita baca ya sama-sama. 2, 3. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Puji Tuhan. Firman Allah katakan demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, kita sudah belajar banyak kali orang Kristen khususnya berpikir bahwa keselamatan itu berarti masuk surga. Ya, namanya selamat itu masuk surga. Tetapi kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan bahwa keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Usaha Tuhan mengembalikan manusia ciptaannya ini kepada rancangannya yang semula. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26, kita sudah sering kali membahas bahwa Allah merencanakan ya, bahwa manusia akan diciptakan segambar dan serupa atau menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi kita baca Kejadian 1 ayat 27, dikatakan Allah menciptakan manusia hanya segambar dengan dia, kata serupa enggak ada. Nah, itu sebabnya Allah mau kita terus berjuang, saudara, menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Itu rancangan Allah semula, ya. Nah, saudara, kita mengerti bahwa penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus merupakan anugerah bagi kita. Ya, merupakan anugerah bagi kita.
Apa sih anugerah? Ada yang ingat? Ya, lupa mungkin ya. Pemberian cuma-cuma, gratis. Anugerah itu gratis, saudara. Saudara tidak perlu bayar apa-apa, ya, untuk menerima penebusannya. Pemberian cuma-cuma, saudara. Anugerah juga pemberian yang tidak memandang kelayaan si penerima anugerah. Jadi tidak dipilih-pilih, oh ini layak terima anugerah, ini enggak. Ini layak, ini enggak. Siapapun saudara, sebrengsek apapun manusia itu, Tuhan tidak mandang layak atau enggak terima anugerah. Tapi semua orang di seluruh dunia ini mendapatkan anugerah dari Tuhan lewat penebusannya. Ya, dan anugerah itu pemberian yang tidak menuntut balas. Pemberian yang tidak menuntut balas. Itu yang kita belajar. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka darahnya itu menudungi kita. Sehingga kita dibenarkan. Kita dianggap benar, saudara. Ya, dianggap benar. Ya, saudara, kita dianggap benar. Tapi itu tidak cukup sampai situ sebetulnya. Tidak cukup sampai di situ. Kita harus berjuang. Untuk apa? Benar-benar menjadi benar. Kita harus berjuang menjadi benar-benar menjadi benar, saudara. Nah, karena kita menerima tudungan darah Yesus, penebusan darah Yesus, maka saudara dan saya adalah orang yang berhutang. Saya akan memberikan contoh. Ayo cucu sini. Saya sudah kasih tahu tadi. Nanti kalau Oma panggil maju. Ilustrasi aja supaya saudara mengerti. Sini aja, sini. Oke. Cucu di bawah aja. Di bawah sini sayang, sini. Oke, agak ke sini. Oke, ya. Nah, ketika seseorang, jangan kaget ya, menerima tudungan atau penebusan darah Yesus, ini loh, misalnya kita manusia nih darah Yesus, ya, sudah, ya. Nah, Bapa di surga memandang darah Yesus ini, darah Yesus yang kita terima dalam kehidupan kita, saudara, sehingga kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Bapa di surga memandang pengorbanan Yesus bagi hidup saudara dan saya. Saudara, kita ditudungi oleh darahnya, kita dibenarkan. Ini sudah benar belum ya? Belum. Dianggap benar. Nah, kita nggak boleh berhenti. Tapi banyak orang Kristen karena merasa sudah menerima darah Yesus, sudah merasa penebusan itu ada di dalam hidupnya, maka dia merasa dia sudah benar, dia sudah selamat, saudara. Dia sudah selamat. Dia pikir yang penting, udah makasih. Yang penting udah jadi Kristen. Kalau jadi Kristen itu mati pasti masuk surga. Makanya kita sering kali tanyai, saudara yakin enggak masuk surga? Oh yakin. Apa yang membuat saudara yakin? Ya yakin dong, saya miliknya Yesus. Saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya orang Kristen. Saya ke gereja. Saya pelayanan. Saya jadi pendeta. Nah saudara, asa mati enggak masuk surga? Nah ini kekeliruan. Kalau selamat itu hanya diartikan masuk surga, ini yang banyak orang Kristen terlalu yakin kalau mati masuk surga. Saudara, kita harus belajar, saudara. Ayo kita lihat lagi ayat itu yang sama, saudara perhatikan. Dikatakan demikian, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
Dikatakan kamu orang berhutang, tapi bukan kepada daging. Kamu berhutang untuk hidup menurut roh. Hutang kita itu hidup menurut roh. Apa toh hidup menurut roh? Hidup menurut roh itu bukan berbahasa roh, bukan. Ya, bukan berbahasa roh. Kita sudah belajar bahasa roh itu tidak semua orang bisa terima. Karena itu karunia, saudara. Karunia. Bukan berbahasa roh. Juga bukan dikit-dikit aku dengar suara Tuhan. Dikit-dikit Tuhan berbicara. Ada banyak orang begitu, saudara. Dikit-dikit kecek. Boleh saya ngomong secara bahasa Jawanya kok cek gampangnya Tuhan berbicara sama dia itu loh. Ya. Saudara, jangan mudah percaya. Saudara harus uji kebenarannya. Ya, biasanya orang-orang kalau sudah ada orang atau oknum yang begitu, tunduk, saudara. Tunduk, dianggap seperti dukun aja. Apa-apa tanya sama dia, coba kamu tanyain sama Tuhan. Kan kamu lebih dekat sama Tuhan. Saudara, jadi kita melihat, kita berhutang, hidup menurut roh, itu artinya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup seperti yang Tuhan inginkan. Belajar mengerti pikiran perasaan Tuhan. Ini hutang yang harus kita bayar. Ini yang harus kita bayar. Hutang kita ini. Bukan harus memberi yang banyak. Kalau yang banyak-banyakan memberi yang banyak supaya gampang masuk surga. Bukan. Bukan itu, saudara. Meskipun kita harus belajar memberi, saudara. Nah, sekarang kita berpikir gini, untuk tahu kehendak Tuhan itu gimana ya? Gimana tahu kehendak Tuhan? Tuhan ada di sorga. Kita tidak bisa lihat secara kasat mata apa kehendaknya, saudara. Nah, saudara, untuk tahu kehendak Tuhan tentu saja kita harus belajar kebenaran. Makanya saudara dihimbau untuk datang ke gereja, belajar kebenaran. Belajar, saudara. Saudara memang bisa baca Alkitab di rumah, bisa. Bahkan banyak yang tidak baca Alkitab kan faktanya. Sedangkan yang saya tanya, kalau ini ditayangkan siaran langsung ngikutin enggak? Enggak. Loh, enggak ke gereja, ya enggak ngikutin juga, saudara. Tapi mau masuk surga kalau ditanyai. Itu kan enggak cocok, saudara. Betul enggak? Enggak cocok, saudara. Kalau saudara mau, saudara, kita belajar kebenaran. Untuk apa sih belajar kebenaran? Supaya saudara dan saya memiliki kecerdasan roh. Rohmu cerdas. Bukan cuma otak yang cerdas, roh ini juga harus cerdas. Saudara, roh harus cerdas. Kalau roh kita cerdas, saudara akan peka terhadap kebenaran dan mengerti kehendak Tuhan. Saudara akan ngerti kehendak Tuhan. Kalau saudara memiliki kecerdasan roh. Saudara memiliki kecerdasan roh. Mengerti kehendak Tuhan berarti apa? Saudara berjalan menuju jalan di mana saudara dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Itu loh hidup menurut roh itu. Kalau jalan hidup saudara tidak ada di situ, saudara tidak hidup menurut roh tapi menurut daging. Dan kita akan binasa, biarpun Kristen, biarpun pendeta, saudara. Ya, saudara, itu sebabnya kita mau belajar. Supaya apa, saudara? Kita tahu model manusia yang disempurnakan atau kembali ke rancangan semula itu siapa? Tuhan Yesus. Saudara tidak bisa belajar siapa-siapa. Pribadi Yesuslah model manusia yang dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula.
Kalau orang itu belajar kebenaran, mengerti kebenaran, rohnya cerdas, dia mulai tambah peka. Saudara, saya boleh katakan gini, ketika kita bicara tidak tulus, bertindak tidak tulus, hati nurani kita terganggu. Ya enggak? Ya, saudara bisa rasa. Kalau yang enggak apa-apa tuh, damai sejahtera aja, itu menunjukkan hidup saudara sudah melenceng dari jalan Tuhan. Kalau saudara melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, tapi enjoy saja, it's okay saja, oh saudara, rohmu mati berarti. Biarpun saudara masih ke gereja, itu loh perlunya belajar kebenaran firman, saudara ya. Kita hidup ini harus punya target. Target kita, tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Dikembalikan kepada rancangan yang semula. Itu kehendaknya Bapa, saudara. Jadi kita mau belajar, saudara. Anak-anak yang sekolah harus punya target. Betul nggak? Ya. Kalau anak yang punya target, hidupnya nggak bisa sakar PDW. Nggak bisa suka-suka sendiri. Oh, di sini ada Bapak Ibu guru. Saudara pun bisa lihat anak saudara. Anak-anak yang tidak punya target di dalam hidupnya. Dalam sekolahnya. Hidup sak maunya sendiri. Belajar mau ya. Kalau nggak mau bolos ya wes. Saudara. Iya. Saudara, orang yang punya target. Anak sekolah yang punya target. Hidupnya terbelenggu dengan targetnya itu. Betul nggak? Iya. Terbelenggu saudara. Dengan target yang dia harus capai. Anak itu menderita dengan target itu. Benar nggak? Ya saudara. Kalau saudara jadi Kristen tidak merasa menderita. Tidak mau dibelenggu. Tidak mau menderita. Saudara berarti tidak akan mencapai target itu. Karena saudara tidak punya target memang. Saudara, anak sekolah itu menderita. Belajar itu menderita saudara. Benar nggak? Ya. Kadang-kadang harus tambah les lagi kalau belum ngerti. Mamanya enggak bisa ngajari, masih ada ekstra lagi di sekolah, pelajaran tambahan lagi. Ya kan? Ya, saudara, menderita loh. Saudara, jadi kita lihat. Tapi kita melihat anak-anak sekolah dari awal langkah mereka masuk sekolah. Dengan target yang mereka miliki, belajar serius, nanti mereka lah bisa bangun gedung yang megah itu. Betul? Bisa nerbangkan pesawat tempur. Iya kan? Bisa bikin ini. Itu dari awal sekolah. Saudara, dimulai dari awal dia sekolah. Tapi kalau dia tidak pernah sekolah, bisa bangun gedung yang megah. Oh, bikin kombong PTI belum tentu bisa. Iya kan? Nah, saudara, jadi kita belajar. Sekarang bagaimana dengan saudara pertanyaannya? Saudara dalam hidup punya target enggak? Oh ya, saya harus kaya, saya harus ini, biasanya itu targetnya. Ya, oh saya harus mencapai gelar ini, saya harus punya kedudukan ini, punya rumah, punya apa, itu targetnya. Apa salah? Ya enggak salah, tapi pertanyaannya saudara, target saudara itu sibuk dengan proses keselamatan juga enggak? Coba. Dipikir seimbangnya dulu aja dah, enggak usah ngomong rohaninya harus lebih tinggi. Balannya aja dah, balance. Saudara, balance enggak? Saudara ngejar cita-cita yang sekolah. Balance enggak dengan saudara mencari Tuhan? Saudara yang kerja, balance enggak dengan saudara kesungguhan saudara cari Tuhan? Faktanya jauh, saudara. Ya mungkin saya melihat hanya dengan kasat mata saya. Jauh. Saudara, pokoknya hal rohani itu taruh di bawah dah. Nek sempet iya gitu. Oh enggak sempet ya udahlah enggak apa-apa. Tinggal aja gitu. Saudara, sibuk dengan hal-hal fana, tidak pernah masuk proses keselamatan, tapi mati maunya masuk surga. Itu kan aneh bin ajaib. Ya kan, sama anak bolos sekolah ya, ngerjain PR ya, ndak, maunya sendiri dah. Tapi mau jadi juara kelas.
Bisa? Tidak ada ceritanya, saudara, tidak ada ceritanya. Ya, sedang jadi bu guru, saya lihat ya bu guru sini ada bu guru, harus masih belajar loh mereka. Harus masih belajar loh, betul nggak? Iya, mereka harus belajar, saudara. Kadang-kadang ada kan seminar seperti seminar gitu. Dokter itu aja masih belajar loh, benar nggak? Iya, saudara. Kalau penyakit baru, varian baru, mereka harus belajar. Enggak gini, pokoknya suntik gigi, enggak gitu, saudara, enggak laku. Betul enggak? Ya, saudara. Apalagi kita loh, kita ini mesti belajar, saudara. Ya. Coba kita baca Ibrani pasal 12. Ya, enggak apa-apa saudara, ikuti aja biar Marlin yang baca. Ibrani 12 ayat 6 sampai ayat 8. Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saya mau tanya, saudara mau yang mana? Yang tidak dihajar atau yang dihajar? Hah? Tenane, sungguh? Sungguh? Oh, enggak, saya enggak berani ngomong gitu kalau dihajar sungguh. Loh, kalau enggak mau dihajar, anak gampang. Untuk jadi huyos, anak yang sah, pangeran, putra harus mau diajar. Bukan cuma diajar, dihajar juga. Betul nggak? Ya. Kata dihajar itu dalam bahasa aslinya dipukul berulang-ulang. Saudara. Ya, dikatakan disesah, ya toh? Menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Menyesah itu dicambuk, saudara. Dicambuk. Jadi saudara, saya pun kita boleh berdoa gini, Tuhan, kalau saya melenceng dari jalanmu, cambuk saya. Mending dicambuk sekarang, saudara, betul nggak? Ya. Tapi mampukan saya Tuhan menghadapi cambukanmu itu. Kalau saudara, Tuhan jauhkan kami dari pencobaan. Tiap kali jauhkan terus. Saudara, anak gampang. Anak yang enggak mau diajar, saudara. Ya, banyak orang enggak mau diajar. Ya kan? Kalau saya suruh angkat tangan, pasti ada yang takut angkat tangan. Siapa yang mau dihajar? Pasti ada. Jangan gitu tante, lah ketahuan. Ya toh? Lah ketahuan nek saya enggak mau. Saudara, tapi itu enggak bisa tidak. Saudara sebagai orang tua harus didik anak saudara kan? Betul? Ya kalau perlu dipukul. Diceples. Kalau zaman dulu pakai rotan, Alkitab katakan pakai rotan. Ya, saudara. Ya, Alkitab tidak tulis pakai sabuk ya, pakai rotan, saudara. Nah, saudara, jadi kita melihat kehidupan ini, saudara. Jangan mau hidup, oh saya ya mau hidup wajar seperti anak dunia. Saudara jadi pengikut Kristus harus tidak wajar. Bukan jadi orang aneh, bukan. Harus tidak sama dengan mereka. Amin. Ya, saudara. Harus tidak sama. Kalau sama saja, ya sana sudah ngalir ikut dunia. Harus tidak sama, saudara. Itu sebabnya kita perlu belajar, saudara. Orang seringkali berpikir gini kan wajar. Kalau uangnya tambah banyak, kok inginannya tambah. Wajar kan gitu. Nah kita mesti belajar, saudara ya. Kita belajar untuk kita apa ya, kalau orang itu hidup seperti anak dunia, hidupnya itu cuma untuk cari kesenangan. Cari kesenangan, saudara. Orang bilang mumpung si urip. Mumpung masih muda, kalau yang masih muda. Mumpung sek kuat. Bukan ndak boleh, jangan salah. Bukan ndak boleh. Bukan ndak boleh saudara jalan-jalan.
Bukan tidak boleh saudara makan enak, bukan tidak boleh. Tetapi jangan itu menjadi tujuan atau target hidup saudara. Ada banyak orang gini, umur 40 atau umur 50, saya harus sudah punya apartemen di Surabaya misalnya gitu. Atau apartemen di Singapura. Tapi tidak pernah punya target untuk Tuhan, tidak pernah. Itu yang salah, saudara. Itu yang salah. Jadi kita mau belajar hidup ini jangan seperti anak dunia yang hanya hidup mencari kesenangan. Ayo kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15. Silakan. 1 Yohanes 2 Ayat 15. ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Benar? Benar enggak? Ya. Firman Tuhan katakan jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia ini. Jangan mengasihi. Punya boleh tapi jangan mengasihi. Kemudian dikatakan jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Yang ngomong bukan saya tapi Alkitab. Kalau orang cinta dunia, biarpun dia Kristen, biarpun dia pendeta, kalau cinta dunia, dia tidak memiliki kasih Bapa dalam hidupnya. Saudara, jadi kita kalau orang Kristen hidup untuk dirinya sendiri, saudara, tidak pernah hidup untuk Tuhan. Dia selamanya tidak akan pernah bisa hidup untuk Tuhan. Yang mau hidup untuk Tuhan ini aja loh sulit. Betul nggak? Sulit, saudara. Mau belajar untuk hidup untuk Tuhan itu. Ini yang mau nih. Apalagi yang tidak mau. Tidak mungkin. Hidup untuk Tuhan itu tidak bisa dibalik dalam sekejap. Nanti aja kalau sudah dekat-dekat mati kita hidup untuk Tuhan. Panggil pendeta 10. Doain kita semua supaya jalan kita terang, saudara. Matinya gampang, tidak kejet-kejet. Alah, tidak bisa biarpun pendeta seluruh dunia, jangan 10 orang, seluruh dunia toh. Saudara nggak bisa. Orang jadi baik itu aja proses loh, betul nggak? Iya, saudara, nggak gampang. Orang anak kita suka bohong, suruh nggak bohong, gampang? Nggak gampang. Nggak gampang, saudara. Menghilangkan kebiasaan buruk itu nggak gampang. Makanya firman Tuhan karena harus dididik, harus diajar, harus dihajar, harus disesah. Karena nggak bisa, saudara. Apa bisa saudara misalnya anak saudara nakal nih, mau akal nih, jangan rame ya di gereja, ceples sekali ini untuk seumur hidup bisa? Nggak bisa, saudara. Kok sampai seumur hidup? 5 menit lagi dia sudah teriak lagi. Iya kan? Tidak gampang, saudara. Apalagi mau jadi sempurna, apalagi melakukan kehendak Bapa itu lebih sulit lagi. Mustahil bagi kita. Itu sebabnya ayo kita belajar, saudara. Bahwa hidup ini harus kita pertanggungjawabkan. Sekarang ayat 9 dan ayat 10. Ibrani pasal 12 ayat 9 dan ayat 10. Ibrani 12 ayat 9 dan ayat 10. 12 ayat 9 dan 10. Ya. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik.
tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Nah, Bapak itu enggak iseng. Firman Tuhan katakan Dia menghajar kita untuk apa? Untuk kebaikan kita. Saudara, anak-anak itu kita didik, kita hajar, kita pukul untuk kebaikan dia, bukan kebaikan kita. Untuk kebaikan dia, supaya dia jadi anak yang baik. Bukan Tuhan benci kita. Kok saya sudah rajin ke gereja, sudah pelayanan, kok masih ngalami ini ya? Oh, saudara harus terima kasih. Karena saudara sedang digarap oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara. Jadi kita mau belajar, ayo. Saudara, jadi huyos. Jadi anak yang sah, supaya kita kudus seperti Dia kudus. Supaya kita benar-benar menjadi benar, saudara. Dikatakan mengambil bagian dalam kekudusannya. Mengambil bagian. Mengaku Yesus adalah Tuhan itu membuat saudara dan saya berhutang. Udah enggak bisa mundur, saudara. Enggak bisa mundur. Nah, kan enggak bisa. Mundurnya enggak jadi Kristen supaya enggak punya utang. Oh, enggak bisa. Binasa kita malah. Sudah nyemplung, sudah harus terus jalan, saudara. Ya, harus kita maju terus. Ayo kita baca lagi di dalam suratan Roma pasal 8 ayatnya yang pertama. Ayat ini sering dipakai ya sebagai ayat yang diterima dengan sukacita gitu ya. Roma 8 ayat 1. Ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara. Kalau baca ini senang enggak? Kenapa senang? Hah? Tidak dihukum. Terus kita bilang, saudara, kita bersyukur, kita terima anugerah. Firman Allah katakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kata ada di dalam Kristus Yesus diartikan jadi Kristen. Makanya kita juga dulu kan berpikir gitu. Marlin Asak pernah ingat, kalau kita gimana kalau mati, Om? Ya tak pernah ya? Wah, kita tidak akan dihukum berdasarkan ayat ini. Kita lupa. Perkataan itu bukan jadi Kristen. Bukan orang yang ke gereja. Tetapi dikatakan mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudara di dalam apa di luar? Kita merasa di dalam karena kita ke gereja kan? Nah, kita merasa di dalam karena saya jadi pendeta. Masa pendeta di luar? Ya di dalam lah. Saudara, saya mendengar seorang hamba Tuhan berkata, ayat itu sebenarnya kalau di dalam King James katanya gitu ya. Saya enggak bisa sih ngomong Inggris ini, ada ibu guru bahasa Inggris. Nah, saudara, sebetulnya di dalam King James itu ada tambahan. Demikian ya, misalnya perkataannya demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yaitu mereka yang tidak berjalan menurut daging, tapi menurut roh. Kamu? Saudara termasuk enggak? Nah, proses ya. Paling enak jawab proses. Masih puji Tuhan kalau prosesnya ada di dalam jalan menurut roh. Kalau di luar jalan menurut roh alias jalan menurut daging, saudara jangan bilang proses. Saudara tidak ada di dalam proses keselamatan. Tapi berjalan menuju kebinasaan. Proses menuju kebinasaan, ya benar. Saudara, ayo kita lihat coba ayat 14. Mari Ibu Marlin baca ayat 14. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Pasal 8 ayat 14. Pasal 8 Iya. ayat 14. Ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Anak Allah siapa?
Yang dipimpin roh Allah. Saudara dipimpin rohnya siapa? Kemudian saudara anak Allah bukan? Itu tambahannya, yaitu mereka yang tidak berjalan menurut daging tapi menurut roh. Kita merasa anak Allah, tapi kita tidak menurut pimpinan roh. Berjalan, hidup, menjalani hidup mau kita sendiri. Sakarepe dhewe, saudara. Kalau dinasehati hal rohani mukanya berubah. Nggak seneng, makanya sekarang saya nggak terlalu banyak ngomong dah. Yang ingetin aja, yuk ke gereja. Nggak ke gereja, sampai PPKM Tuhan Yesus datang ya biarin sudah. Apalagi jiwa lama saudara, sudah tahu kebenaran, sudah tahu firman. Mau diapain lagi? Tuhan aja nggak maksa, apalagi Pak Pendeta sama Bu Pendeta mau maksa apa? Saudara malah nggak mau ke gereja sama sekali nanti. Saya nggak mau paksa-paksa. Saya tanya kemana? Sibuk, oh ya, mana? Nah, ya, sakarepmu weh, sakarepmu, saudara sakarepmu. Tanggung jawab keselamatan pribadi lepas pribadi. Amin. Ya, sudah. Ya, firman Allah katakan, saudara, kalau kita anak Allah, ya, kita harus hidup dipimpin roh Allah. Jadi kesimpulannya, tidak semua orang Kristen adalah anak Allah. Saudara, anak Allah apa bukan? Tanya oh sendiri sama dirimu sendiri. Tidak usah nunjuk orang, saudara. Diri kita juga tidak kebenaran, tidak kebenaran gitu ya. Ya, belum tentu benar. Jadi tidak usah nunjuk-nunjuk orang, tunjuk apa dewek aja, saudara ya. Ayo sekarang baca lagi Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, saudara, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ini loh anak Allah. Ini loh anak Allah itu. Paulus berkata, uang, gelar, pangkat, kehormatan dulu yang jadi keuntungan bagiku, semuanya ku anggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Malahan ayat 8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Dengan kata lain begini loh. Kalau orang semakin kenal Tuhan, dunia ini semakin tidak berarti bagi dia. Harta semakin tidak berarti, pangkat semakin tidak berarti, gelar semakin tidak berarti. Ini Paulus ini orang pintar sudah. Sarjana teologi zaman itu ya. Orang pintar. Ya pasti sekolah tinggi itu pasti mempunyai hidup yang cukup sudah. Ini orang pintar. Dan ketika melihat katakan, oleh karena dia aku telah melepaskan semua. Nah, melepaskan semua dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dengan kata lain ada barter. Itu tadi nyanyian, saya tidak janjian ya. Ada kata-kata aku lepaskan semua. Gimana kata-katanya Ria? Ingat gak? Ku lepas semua hakku, terus gimana? Nah, untuk mengenal kehendaknya, dengan kata lain, kalau orang tidak melepas semua, tidak bisa kenal kehendak Tuhan. Wes, iku ae. Kalau saudara mau kenal kehendak Tuhan, harus belajar melepas semua. Kalau enggak bisa.
Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Terus gimana, Mi? Ya harus dilepas. Mungkin nggak bisa langsung semua, satu-satu saudara harus lepas. Kalau dulu khawatir banget, pandemi gimana ya, toko sepi, kerjaan sepi, ini. Sudah belajar nggak dikhawatir, lepas. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, aku dipelihara. Yang bagianku kerja keras, sudah. Tapi tidak boleh kerja keras itu lupa semua, saudara. Kerja keras sampai tidak ke gereja, tidak berdoa, tidak baca Alkitab, semua dilepas. Saat Tuhan-Tuhannya juga dilepas, bukan itu. Lepas hal-hal dunia supaya saudara memiliki Tuhan. Itu firman Tuhan, saudara, bukan saya yang ngomong. Ya, sekarang ku anggap rugi. Ku anggap rugi saudara toh, punya gelar, punya pangkat, punya aduh, paling banter ditulis di batu nisan nanti terakhir. Itu pun jarang rasanya ditulis ya, apalagi kalau panjang, saudara, kepanjangan, saudara. Ya, saudara, tidak akan dibawa ke surga, malaikat nih, sarjana ini, 10 gelarnya, bisa masuk surga, mah enggak, neraka kamu mah, gitu. Enggak ngefek, saudara ya, enggak ada efeknya dengan kekekalan. Kemudian dikatakan apa? Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sampah dalam bahasa aslinya skubalon, artinya kotoran hewan. Sampah di sini bukan berarti tidak berguna, gelar itu tidak berguna, uang tidak berguna, semua tidak berguna, bukan, saudara. Tapi itu sampah harus jadi pupuk. Harus jadi pupuk. Kenapa Paulus menganggapnya rugi? Semua itu rugi, semua itu sampah. Kenapa? Paulus mengakui dalam hidupnya, gara-gara itu aku bisa binasa. Betul? Orang bisa binasa kalau cuma ngejar duit aja, ngejar gelar aja, ngejar kedudukan aja, ngejar pangkat. Itu tok aja. Di dalam hidupnya selama dunia itu yang dia kejar, binasa, pasti binasa. Pasti binasa kalau dia tidak mengejar Tuhan. Saudara, jadi kita melihat gara-gara itu dia bisa binasa. Tapi Paulus berkata, setelah aku mengenal Kristus, aku lepaskan semua supaya aku memiliki Kristus. Amin. Ya, saudara, nggak bisa. Kalau gerandolanya sini masih banyak, mau punya Tuhan Yesus nggak bisa, saudara. Kalau saudara terikat banyak hal, berat, mau jalan berat, mau melangkah berat, terlalu banyak ikatannya di belakang ini loh, saudara. Jadi ayo kita belajar ya, kita belajar. Uang, harta, pangkat, kedudukan, tidak apa-apa. Punya itu bukan tidak boleh. Jadikan pupuk untuk saudara bersahabat dengan Tuhan. Jadikan itu pupuk untuk saudara memiliki Tuhan. Jadi pupuk. Bukan jadi harta yang terpenting, bukan. Harta terpenting kita hanya Tuhan, saudara. Ya, ayo kita lihat lagi. Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Lukas pasal 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Loh, kok disuruh ngikat persahabatan dengan mamon ya? Saudara perhatikan. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Bukan suruh ngikat dengan mamon, mempergunakan mamon. Mamon ya itu tadilah uang,
ya, gelar, harta, semua itulah hal-hal duniawi itu. Ikat persahabatan dengan mempergunakan mamon, dipakai itu. Kalau saudara pinter, pintermu bukan hanya untuk dunia, pinternya juga buat pakai pekerjaan Tuhan, saudara. Amin. Ya, saudara. Kepinteran saudara, keahlian saudara, apa yang saudara bisa lakukan, pakai itu juga untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Jadi kita mau belajar, saudara ya, belajar, saudara. Jangan dibalik, jangan dibalik. Jadikan mamon sebagai pupuk untuk bersahabat dengan Tuhan. Jangan dibalik, berteman dengan Tuhan demi mendapat mamon, demi mendapat pupuk, demi mendapat kotoran hewan. Jangan, saudara. Kan banyak orang itu mau dekat Tuhan. Ayo, sing setia. Nanti kalau setia diberkati loh itu. Itu kan gitu tuh. Termasuk saya dulu gitu. Betul nggak? Ayo ke gereja yang setia. Nanti kalau setia ke gereja diberkati. Usahamu maju, tokomu rame, daganganmu laris, anakmu pinter. Halah, itu salah, saudara, salah. Itu kan bersahabat dengan Tuhan supaya, ya kan, hal-hal dunianya sukses. Ya, saudara, kita merasa itu mengandalkan Tuhan. Nah kan gitu ya, cari ini mengandalkan. Iya, tapi enggak boleh begitu. Bukan begitu. Mengandalkan Tuhan itu bukan begitu, saudara. Kapan-kapan belajar ya, mengandalkan Tuhan itu gimana? Bukan gitu, saudara. Kita belajar. Kalau sakit, saudara, minta bantu doa, enggak apa-apa. Minta bantu doa, apa susahnya? Seluruh gereja ini jemaat suruh bantu doa, enggak ada salahnya. Tapi saudara harus lakukan bagian saudara. Jaga pola makan, jaga pola hidup, pergi dokter. Jangan mati konyol kita, betul? Ya, saudara. Ya berdoa, enggak apa-apa, berdoa. Katanya kan statement ora et labora. Berdoa dan bekerja. Ya kan? Nah, saudara, jadi kita mau belajar, ayo jangan berteman dengan Tuhan demi mamon. Makanya enggak boleh itu statement. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saudara, enggak. Orang di luar sana enggak pakai berdoa juga banyak yang kaya kok. Betul ya? Kenapa? Kerja keras, rajin, tekun, saudara. Ulet, ya toh? Ya, berjuang sungguh-sungguh. Biar berdoa, saudara, kalau males jangan harap, enggak ada beras karung jatuh dari langit, enggak ada. Saudara, ya, jadi kita mau belajar, jangan berteman dengan Tuhan untuk mencapai mamon. Ya, saudara. Yuk, ayat terakhir, Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bisa bilang amin enggak? Enggak bisa jadi murid. Ya kan? Enggak bisa, saudara. Bukan saya ngomong, ayatnya ada. Demikian pula lah tiap-tiap loh. Bukan rombongan nih, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Ini syarat mutlak. Saudara lihat, digambarkan Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama, ya kan? Mereka lagi kerja toh, lagi membereskan jala. Ayo ikut. Kamu akan jadikan penjala jiwa. Ditinggal enggak? Tinggal. Ada yang sama papahnya. Ya, saudara baca coba. Ditinggal semua. Bukan berarti saudara terus ke gereja semua, saya yang bingung. Bukan. Artinya tidak terikat. Saudara boleh punya apa saja itu boleh. Tapi
Tapi jangan terikat sehingga saudara mengabaikan keselamatan abadi demi meraih perkara-perkara dunia. Kenapa Tuhan ajar kita melepas sekarang semua? Kenapa? Menurut saudara kenapa? Apa yang saudara raih semua, lepas kata Tuhan. Kalau tidak kamu lepas mulai sekarang, kamu tidak bisa jadi muridku. Kenapa? Hah? Sebab kalau saudara mati, saudara lepas semua itu. Halo? Ya enggak? Orang masuk ICU aja dicopot semua loh. Termasuk gigi palsu dicopot. Semua dicopot, saudara. Diganti baju rumah sakit yang selembar gini tok loh. Ya ya? Ya. Ada yang telanjang cuma selembar aja, enggak pakai baju, saudara. Ditutupin aja supaya enggak kelihatan telanjang. So ini pasang sini, semua dilepas. Semua berlian saudara juga dilepas. Semua datang. Saya bilang gigi palsu aja dilepas. Ya, saudara, ayo saudara. Kita makanya harus belajar melepas. Jangan terikat, bukan enggak boleh punya mobil mewah. Kalau itu bagian saudara beli, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi bukan untuk kebanggaan untuk sombong-sombongan, bukan. Tapi memang karena saudara butuh. Mobilnya kecil, kurang gede, anaknya akeh, ya toh? Lah sedan enggak cukup, nah, kayak Hengki itu ya toh? Sedan enggak harus beli yang gede, paling enggak Panther, bus apalagi. Ya, orang-orang suling dibawa semua. Nah, saudara, enggak apa-apa, saudara, enggak apa-apa. Bukan enggak boleh kayak hari ini kan harus beli mobil yang gede, ya toh? Kalau nanti sudah Tuhan kasih bagian untuk bisa beli mobil. Kalau enggak masih motor sudah bersyukur aja. Nanti kalau sudah punya duit beli mobil, gak apa-apa. Jangan ngono, mobil. Wis, Dek, gak nyang gereja, Dek. Tuku mobil target kita kan tahun 2022 harus punya mobil. Gereja ditinggal kabeh, mobil dikejar. Oh, bukan itu. Mati masuk neraka, saudara. Jadi ayo, saudara, target utama kita. Saudara kasih tahu kan? Saudara masih ingat hidup kita di dunia berapa lama? 70, kalau masih kuat 80 wis pol 100 dah. Kasih kemurahan 100 dah. 100 tahun dibanding kekekalan unlimited tak terhingga iku gak ono apa-apane rek, gak ono apa-apane. Kenapa singkat? Masih ingat? Kenapa kita dikasih hidup singkat? Kok enggak 1000 tahun, 1 miliar tahun? Supaya enggak menderita lama-lama, saudara, benar enggak? Supaya enggak lama-lama di dunia ini loh gak enak menderita ya. Saudara masuk di dalam kerajaan surga sudah enggak ada orang jahat, enggak ada orang ini, enggak ada semua. Di surga juga kita akan hidup seperti biasa begini loh. Bukan bangun tidur lagi. Cuma gitu aja, nyanyi-nyanyi tok, hamba surip katanya itu ya. Bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Di surga cuma gitu tok ya bosen saudara, betul ya? Ya saudara. Ya, itu sebabnya kalau saudara masih kontrak, tidak punya rumah sendiri, sudah buat hidupmu melakukan kehendak Bapa. Nanti saudara punya rumah indah di dalam surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yuk kita nyanyi.